12 tanda penyakit mental yang tidak boleh Anda abaikan. Penyakit mental dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Dan sementara beberapa masalah penyakit mental mudah dikenali, yang lain bisa jauh lebih sulit dikenali. Bahkan jika seseorang terlihat baik, mereka mungkin kesulitan bangun dari tempat tidur di pagi hari atau bahkan sulit untuk tersenyum. Atau bisa juga seorang remaja murung yang tampaknya menghabiskan lebih banyak waktu sendirian seiring berjalannya waktu. Jika Anda berpikir Anda atau seseorang yang Anda sayangi mungkin menderita penyakit mental, Anda harus memperhatikan tanda-tanda peringatan berikut. Nomor 1. Sakit perut. Seringkali, sakit perut yang datang kembali merupakan tanda gangguan pencernaan, refluksi asam, atau hal lainnya. Namun, sakit perut yang cepat selama masa stres bisa menjadi tanda penyakit mental. Orang sering menggambarkan perasaan cemas atau gugup mereka sebagai kejang di perut mereka. Dan ada alasan untuk ini. Studi menunjukkan bahwa usus dan otak Anda sangat terkait. Saat Anda merasa gugup, otak Anda memberitahu sistem pencernaan Anda untuk melambat menghemat energi. Ini sering menyebabkan kram, nyeri, dan kembung di perut. Nomor 2. Nyeri jangka panjang atau kronis. Usus Anda akan menjadi bagian pertama dari tubuh Anda yang merasakan efek kesehatan mental Anda semakin buruk, tetapi jika Anda mengabaikan tanda-tandanya dan tidak berubah, seluruh tubuh Anda juga akan merasakannya. Studi menunjukkan bahwa orang dengan kesedihan, jauh lebih mungkin mengalami rasa sakit yang berlangsung lama. Bagian otak yang menangani kesedihan dan rasa sakit saling berdekatan. Ini berarti bahwa rasa sakit mental dapat memperburuk rasa sakit fisik dan sebaliknya. Karena itu, sebagian besar antidepresan juga dapat digunakan untuk mengobati nyeri. Nomor 3. Tidak ada motivasi sama sekali. Kebanyakan orang berpikir bahwa depresi selalu merasa sedih, tetapi sebenarnya itu adalah kondisi yang jauh lebih rumit yang dapat muncul dalam berbagai cara. Perubahan dalam motivasi adalah salah satu tanda depresi yang paling umum. Orang dengan depresi berat seringkali bahkan tidak mau bangun dari tempat tidur, apalagi melakukan pekerjaan rumah tangga biasa atau mengurus diri sendiri. Teman dan keluarga sering mendengar mereka berkata bahwa tidak ada gunanya melakukan hal-hal tersebut. Setiap orang terkadang merasa bosan atau seperti tidak ada motivasi untuk maju. Tetapi jika Anda atau seseorang yang Anda kenal tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yang sederhana, Anda harus mendapatkan bantuan dari seorang profesional. Nomor 4. Perubahan suasana hati. Anda mungkin memiliki jenis penyakit bipolar jika Anda mengalami serangan energi tinggi yang membuat Anda kurang tidur atau merasa bisa melakukan apa saja. Anda juga mungkin menjadi sangat sibuk, tidak dapat diprediksi, atau mudah keluar jalur. Mania dari penyakit bipolar bisa terasa seperti tinggi, seperti sedang mabuk. Anda mungkin melakukan hal-hal seperti membelanjakan uang terlalu banyak atau membuat pilihan tergesa-gesa yang harus Anda perbaiki nanti. Jika Anda menderita mania, Anda harus berbicara dengan dokter dan mencari tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengendalikan perasaan Anda. Nomor 5. Paranoia. Ini adalah tanda yang bisa lebih sulit dilihat pada diri Anda. Ketika itu adalah pikiran Anda sendiri dan semua orang tampaknya menentang Anda, kemunduran perlahan menuju kegilaan bisa masuk akal. Inilah sebabnya mengapa orang yang paling dekat dengan orang dengan paranoia yang kuat, biasanya adalah orang yang pertama kali menyadarinya, bukan orang itu sendiri. Jika pikiran Anda telah berubah dan Anda merasa sedang diikuti atau diawasi atau orang-orang ingin menyakiti Anda dan Anda tidak dapat mempercayai siapapun, bahkan keluarga Anda sendiri, Anda mungkin menderita paranoia. Sekarang, paranoia tidak selalu berarti Anda menderita skizofrenia atau yang serupa. Ini bisa disebabkan oleh penyakit delusi atau gangguan kecemasan. Tetapi tidak peduli apa yang menyebabkan kecemasan, Anda harus menemui dokter jika mulai membuat Anda sulit untuk berpikir jernih, atau jika membuat Anda takut akan hidup Anda. Nomor 6. Kebiasaan dan perilaku berdasarkan rasa takut. Apakah Anda memiliki ketakutan yang luar biasa yang membuat Anda tidak keluar ke tempat umum atau terlibat dalam hal-hal tertentu? Mungkin Anda melakukan hal-hal dalam hidup Anda yang didasarkan pada ketakutan Anda. Atau mungkin Anda melakukan hal-hal tertentu setiap hari yang tidak akan dipahami orang lain. Jika Anda mengalami salah satu dari ini, itu bisa berarti gangguan kecemasan Anda telah lepas kendali dan berubah menjadi masalah besar yang membutuhkan bantuan.
Tidak ada yang ingin menjalani kehidupan yang diatur oleh ketakutan dan kekhawatiran mereka. Jika Anda menghabiskan waktu mencoba menghindari rasa takut, Anda tidak akan punya waktu untuk mencapai tujuan. Hal ini tentunya perlu diwaspadai agar keadaan tidak semakin parah. Hal-hal mungkin akan lebih mudah diperbaiki daripada yang Anda pikirkan. Mungkin yang Anda butuhkan hanyalah sedikit dorongan dengan cara yang benar. Nomor 7. Kesedihan yang serius. Anhedonia adalah saat Anda kehilangan minat dalam segala hal, bahkan hal-hal yang biasanya Anda sukai. Ini adalah tanda bahwa Anda mungkin mengalami depresi. Jika Anda tidak lagi ingin melakukan hal-hal yang dulu Anda sukai dan tidak tahu mengapa, Anda mungkin harus khawatir. Ini bukan masalah besar jika Anda punya alasan yang bagus. Hobi orang berubah setiap saat. Namun jika Anda tiba-tiba berhenti melakukan segala sesuatu yang membuat Anda bahagia tanpa alasan, saat itulah menjadi masalah. Anda harus berbicara dengan dokter Anda jika Anda mendapati diri Anda melepaskan semua hal yang Anda sukai atau hobi yang Anda sukai. Nomor 8. Penurunan berat badan. Semua orang ingin berada dalam kondisi yang baik. Tentu saja itu masalah subjektif, dan berbagai orang mendefinisikan kesempurnaan secara berbeda. Itu bisa berarti menambah atau mengurangi berat badan. Meskipun mencoba untuk tetap bugar, berat badan Anda seharusnya tidak banyak berubah. Ketika orang kehilangan atau menambah berat badan terlalu banyak, itu bisa menjadi tanda depresi berat atau masalah makan. Stres dari perilaku dan lingkungan dapat membuat orang beralih ke makanan demi kenyamanan, yang dapat menyebabkan banyak kenaikan berat badan. Sedangkan beberapa masalah kesehatan mental, seperti kesedihan, bisa membuat seseorang kehilangan berat badan dan nafsu makan dengan cepat. Jika salah satu dari hal-hal ini terjadi pada Anda harus menemui ahli kesehatan mental. Nomor 9. Terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit tidur. Salah satu kebutuhan terpenting adalah tidur, tetapi antara 10 dan 18% populasi mengalami kesulitan untuk mendapatkan tidur yang cukup. Meski begitu, orang dengan masalah mental lebih cenderung mengalami kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak. Studi menunjukkan bahwa sekitar setengah dari orang dengan gangguan seperti kesedihan, kecemasan, atau bipolar mengalami kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak. Nomor 10. Pikiran yang menyakiti diri sendiri. Mengkritik diri sendiri bukanlah hal yang baik, dan terus-menerus berpikir buruk tentang penampilan atau keterampilan Anda adalah tanda lain dari penyakit mental. Sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir negatif, dan hampir sulit untuk keluar darinya. Jika Anda semakin sering memiliki pemikiran ini, Anda mungkin perlu berbicara dengan seorang profesional. Penyakit suasana hati dan kecemasan dapat menyebabkan orang memikirkan cara untuk melukai diri sendiri. Mencaci diri sendiri secara terus-menerus tidaklah normal dan tidak sehat, dan tidak seorang pun harus menanggungnya. Nomor 11. Halusinasi. Halusinasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang paling umum adalah obat-obatan terlarang. Tapi halusinasi juga bisa disebabkan oleh masalah neurologis seperti epilepsi atau sakit kepala, kehilangan penglihatan, atau bahkan kesunyian yang ekstrim dalam waktu yang lama. Jika Anda telah meminum obat resep dengan efek samping ini, mungkin tidak terlalu buruk. Tapi mendengar atau merasakan hal-hal yang tidak ada atau melihat hal-hal yang tidak ada pasti menimbulkan kekhawatiran. Tidak peduli mengapa Anda mengalami mimpi, itu adalah tanda yang jelas bahwa otak Anda tidak berfungsi dengan baik. Jadi, meskipun halusinasi tidak mengganggu Anda, sebaiknya periksakan diri Anda sesegera mungkin untuk mengesampingkan masalah yang mendasarinya. Nomor 12. Kebencian diri atau perilaku merusak. Ini adalah kecenderungan perilaku lain yang mungkin luput dari perhatian kecuali ditunjukkan oleh orang lain. Jika Anda secara aktif melakukan hal-hal yang dapat menyakiti Anda atau orang lain, sebaiknya cari bantuan profesional untuk mencari tahu alasannya. Perilaku merusak diri sendiri dapat terlihat seperti menghancurkan diri sendiri di tempat kerja, selama proyek penting, atau dalam hubungan romantis. Ini juga termasuk menghabiskan terlalu banyak waktu sendirian dan melakukan hal-hal berbahaya seperti narkoba atau hal lain yang melanggar hukum. Jika Anda sering menyabotase atau menghukum diri sendiri, ingatlah bahwa itu tidak normal atau sehat, dan Anda harus berusaha untuk berhenti dan mencari bantuan profesional. Sayangnya, kesehatan mental sering diabaikan berbeda dengan kesehatan fisik.
Meskipun kami membuat langkah besar dalam menemukan penyakit mental, orang masih tidak menangani masalah mental mereka sendiri. Mereka tidak ingin dicap gila atau memakai obat terlarang. Tetapi masalah kesehatan mental bisa sama berbahayanya dengan masalah fisik. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa jika masalah tidak ditangani untuk waktu yang lama, mereka dapat menyebabkan banyak kerusakan. Jadi, jika Anda atau seseorang yang Anda sayangi menunjukkan salah satu dari tanda-tanda ini, sebaiknya bicarakan dengan ahlinya yang dapat menjawab pertanyaan Anda dan membantu Anda mengatasi penyakit mental Anda, jika pada akhirnya Anda mengalaminya. Berurusan dengan penyakit mental mungkin tampak seperti pekerjaan yang mustahil, tetapi dengan sedikit kesadaran dan bantuan, Anda dapat mengatasi hambatan Anda, dan membantu orang yang Anda cintai melakukannya juga. Seperti biasa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah dengan pandangan dan pengalaman pribadi Anda.